suci. Shalom Bapak Ibu sekalian. Mohon izin menyapa Bapak Ibu. Ada sukacita Natal hari ini? Selamat Natal. Syukur bagi Allah kita dikenankan merayakan Natal Yesus Kristus. Allah berkenan berada di antara kita, menghadiri damai dan sejahtera bagi dunia ini. Dialah Immanuel, Allah yang menyertai kita. Mari sidang jemaat Tuhan kita bersiapkan hati untuk menyembah Sang Putra Natal, yakni Yesus Kristus, dengan tuntunan tema Immanuel.
bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Kristus di dunia, bunyi-bunyian menyambut Dia. Lahir Kristus di dunia, puji Tuhan, haleluya. Janji lama telah genap, sabda Nabi yang selamat. Janji lama telah genap, zaman baru telah tetap. Lahir Kristus di dunia, bunyi-bunyian menyambut Dia. Lahir Kristus di dunia, puji Tuhan, haleluya. Tercermin pada wajahnya kasih karunia yang ilahi. Tercermin pada wajahnya kemuliaan Bapanya. Lahir Kristus di dunia, bunyi-bunyian menyambut Dia. Lahir Kristus di dunia, puji Tuhan, haleluya. Kandang domba istananya, bahkan patahnya palungan hewan. Kandang domba istananya, Dia pilih tempat yang rendah. Kristus di dunia, bunyi-bunyian menyambut Dia. Lahir Kristus di dunia, puji Tuhan, haleluya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, ibadah ini berlangsung dalam nama Allah, Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin, amin, amin. Salam sejahtera bagi kamu sekalian. Salam bagimu juga. Pembacaan nubuat dan penggenapan. Yesaya 9 ayat 1. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang tinggal di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Zakaria 9 ayat 9. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion, bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem. Lihat rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan menunggang seekor keledai yang muda, anak keledai betina. Mika 5 ayat 1. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sejak dahulu kala. Lukas pasal 2 ayat 10 dan 11. Lalu kata malaikat
seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Amin. Kita akan bermazmur secara responsorial dari Mazmur 98 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Sebab ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya. Oleh lengannya yang kudus. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang ada daripadanya. Telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Ia mengingat kasih setia dan kesetiaannya. Terhadap kaum Israel. Segala ujung bumi telah melihat. Keselamatan yang daripada Allah kita. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah, bersorak-soraklah, bermazmurlah. Bermazmurlah bagi Tuhan dengan kecapi. Dengan kecapi dan lagu yang nyaring. Dengan naftali dan sangkakala yang nyaring. Bersorak-soraklah di hadapan Raja, yakni Tuhan. Biarlah gemuruh laut serta isinya. Dunia serta yang diam di dalamnya. Biarlah sungai-sungai bertepuk tangan. Gunung-gunung bersorak-sorai bersama-sama. Di hadapan Tuhan. Sebab ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan. Dan bangsa-bangsa dengan kebenaran.
Biasanya nerak tuh PKB nata nerak. Mari dengar perintah mengasihi dari pertama Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai 8. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Ada lagunya? Mengaku mengenal Allah, tetapi dia tidak melakukan perintahnya. Dia adalah pendusta, kebenaran tak ada di dalamnya. Karena inilah tandanya seorang mengenal Allah, yaitu kalau dia menuruti perintah-perintah Allah. Karena inilah tandanya seorang mengenal Allah, yaitu jikalau dia menuruti perintah-perintah Allah. Mengaku mengenal Allah, tetapi dia tidak melakukan perintahnya. Dia adalah pendusta, kebenaran tak ada di dalamnya. Karena inilah tandanya seorang mengenal Allah, yaitu jikalau dia menuruti perintah-perintah Allah. Karena inilah tandanya seorang mengenal Allah, yaitu jikalau dia menuruti perintah-perintah Allah. Mari kita dengan rendah hati di hadapan Tuhan datang mengaku dosa
dan sekaligus mendengarkan berita anugerah daripadanya. Aku melihat setiap keburukan diriku sendiri. Aku terdiam untuk melihat semua itu. Semua itu adalah fakta dari diriku yang berdosa. Pendosa binasa. Tuhan, di dalam anugerah-Mu, aku serahkan seluruh hidupku. Ke dalam semua kasih-Mu, aku menenggelamkan pikiranku. Tidak ada yang lebih penting dari kebenaran ini, bahwa kasih karunia abadi dan sejati hanya berasal dari Allah saja. Aku adalah orang berdosa. Aku telah melawan Engkau, dan aku benar-benar layak untuk mati. Di dalam semua kekuranganku dan beban yang diemban, aku tetaplah orang berdosa. Apa yang dapat aku berikan kepada Allah yang Maha Kudus? Aku tidak dapat berikan apa-apa, karena aku adalah seorang yang mati. Dalam segala dosa, aku pendosa. Ampuni aku, Tuhan, bahwa ketika aku mengaku dosa, maka Engkau yang setia dan adil mengampuni aku, menyucikan aku dari segala dosa. Aku mengakui semua dosaku. Aku menyerahkan semua hidupku. Inilah aku sekarang milik-Mu sampai selama-lamanya. Ampuni dan kasihanilah kami ya Tuhan. Amin. Kami berlumuran dosa, Tuhan, sudilah ampuni kami. Tuhan, harta kami musnah sudah. Tuhan, hati masih milik kami. Sudi ampuni mereka, Tuhan, kami berbuatnya. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali dari Yesaya 43 ayat 25.
Akulah Dia yang menghapus dosa pemberontakanmu, oleh karena Aku sendiri dan Aku tidak mengingat-ingat dosamu. Shalom. Kita akan masuk persembahan syukur. Bersorak-sorak bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah, bersorak-soraklah, dan bermasmurlah. Dari Mazmur 98 ayat 4. Kita akan menyanyikan di Rema 107 ayat 1 sampai 5 dengan melihat petunjuk di depan kita. Yang pertama Kantoria. Ya. Alam raya berkumandang oleh nyanyian mulia, dari gunung, dari padang, hidung malaikat bergema. Gloria in excelsis Deo, Gloria in excelsis Deo. Laki-laki. Adillah karena apa sambutan ini menggelegar, bagi Maharaja siapa sorak sorgawi terdengar. Gloria in excelsis Deo, Gloria
excelsis Deo. Mari kita pun ke sana untuk melihat putra. Mari kita persembahkan surga dan hati padanya. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Mari kita doakan persembahan kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, kembali lagi kami mengucap syukur atas berkat dan cinta kasih Tuhan Yesus kepada kami di saat ini. Ya Tuhan, kami telah memberikan persembahan syukur. Berkati persembahan ini Tuhan, kiranya berguna untuk pelebaran kerajaan surgamu di muka bumi ini. Ya Tuhan, ini doa kami yang kami bawa hanya dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Dalam balungan tiada yang lain, terbaringlah Yesus berbalutkan kain. Bintangnya di langit mengkilap terang, dan Yesus tertidur lelap dan tenang. Ternak bersuara membangunkannya, tetapi sang bayi tiada resah. Ya Yesus, sekarang hatiku tentram, Engkaulah temanku di malam gelap. Kita akan mendengarkan pesan-pesan Natal dari 3 bagian bacaan leksionari dari Yesaya 52 ayat 7 sampai 10. Yang kedua dari Ibrani 1 ayat 1 sampai 12, dan bacaan dari Injil menurut Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 14. Untuk membaca dan menghayati firman Tuhan, mari kita berdoa.
Hari ini adalah hari yang sungguh berbahagia bagi kami umat-Mu yang percaya kepada Kristus. Karena hari ini adalah hari di mana kami mengingat kembali betapa Tuhan mengasihi kami, yang telah datang menjumpai kami di dunia ini dalam keberdosaan kami. Engkau mau memulihkan keadaan kami dari manusia yang mati di hadapan Tuhan, untuk kemudian dihidupkan kembali melalui satu pribadi, yaitu Tuhan Yesus kami. Saat ini berita sukacita Natal akan disampaikan, dibacakan. Ya Roh Kudus, bimbing kami semua agar sukacita kami dalam perayaan Natal bersama hari ini dapat melengkapi kami untuk kemudian membawa kami menjalani hidup kami dalam terang firman Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami bersedia mendengarkannya. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan dari Yesaya 52 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-10. Yesaya 52 ayat 7 sampai ayat yang 10, firman Tuhan berbunyi, betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita, yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat, dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja. Dengarlah suara orang-orang yang mengawal Engkau, mereka bersama-sama bersorak-sorai. Sebab dengan mata kepala sendiri mereka melihat bagaimana Tuhan kembali ke Sion. Bergembiralah, bersorak-sorailah bersama-sama, hai reruntuhan Yerusalem. Sebab Tuhan telah menghibur umat-Nya, telah menebus Yerusalem. Tuhan telah menunjukkan tangannya yang kudus di depan mata semua bangsa. Maka segala ujung bumi melihat keselamatan yang dari Allah kita. Demikianlah firman Tuhan. Ibrani 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12. Ibrani 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12. Firman Tuhan berkata, Allah berfirman dengan perantaraan anaknya. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu pernah Ia katakan, Anakku, engkau telah kuperanakkan pada hari ini, dan aku akan menjadi bapaknya, dan ia akan menjadi anakku. Dan ketika Ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, Ia berkata,
semua malaikat harus menyembah Dia. Dan tentang malaikat-malaikat, Ia berkata, yang membuat malaikat-malaikatnya menjadi badai dan pelayan-pelayannya menjadi nyala api. Tetapi tentang anak yang Ia berkata, tahtamu ya Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan, sebab itu Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan, melebihi teman-temanmu sekutumu. Dan pada mulanya ya Tuhan, Engkau telah meletakkan dasar bumi, dan langit adalah buatan tangan-Mu. Semuanya itu akan binasa, tetapi Engkau telah ada, dan semuanya itu akan menjadi usang seperti pakaian. Seperti jubah akan Engkau gulungkan mereka, dan seperti persalinan mereka akan diubah, tetapi Engkau tetap sama, dan tahun-tahunmu tidak berkesudahan. Demikian sabda Tuhan. Maranatha. Injil Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-14. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya di dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikannya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Demikian firman Tuhan. Kure sumangat puang. Waktu kadami puang, tu kadami kure sumangat puang. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara semua.
Pertama-tama saya mau mengucapkan selamat Natal untuk kita semua. Selamat memperingati dan merayakan kembali kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus, Sang Immanuel, Allah bersama atau Allah beserta kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara, Alkitab memberi kesaksian bahwa oleh Dia atau oleh Yesus segala sesuatu dijadikan. Dialah Allah yang telah ada sebelum segala sesuatu ada. Dia sudah ada sebelum dunia dijadikan. Yohanes pasal 1 ayat 1 mengatakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ayat 14 dari Yohanes pasal 1, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Artinya di sini adalah melalui Yesus Allah berdiam bersama dengan umatnya. Melalui Yesus Allah hadir di tengah-tengah umatnya dan berkenan dikenali oleh semua orang. Di dalam Dia atau di dalam Yesus, Allah menyatakan cinta kasih-Nya bagi seluruh ciptaannya. Bukan saja kepada manusia, tetapi seluruh ciptaannya. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kehadiran Yesus di bumi ini adalah merupakan wujud cinta kasih Allah kepada manusia. Walau seperti yang telah disaksikan dalam bacaan kita tadi, manusia menolaknya. Dunia tidak menerimanya. Tetapi sekalipun demikian, Bapak, Ibu, saudara-saudara, walau kehadirannya di tengah-tengah dunia ini ditolak dan tidak diterima, tetapi Ia tetap Immanuel bagi kita. Ia tetap menyertai umatnya. Untuk sekarang ini, secara fisik memang Yesus tidak ada lagi bersama-sama dengan kita. Tidak lagi tinggal diam bersama dengan umatnya. Karena Ia telah naik ke sorga. Setelah Ia melakukan karya penyelamatan, memberi dirinya seperti seorang domba yang dibawa ke pembantaian untuk menebus dosa dan kesalahan manusia, sehingga kita yang seharusnya mati kembali hidup karena cinta
kasih-Nya. Ia sudah tidak ada di dalam dunia ini secara fisik, secara manusiawi, ia sudah tidak ada lagi. Tetapi walau demikian, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, ia tetap ada bersama-sama dengan kita. Tetap hadir di antara kita. Tetap ada menyertai kita di setiap waktu, di setiap kesempatan. Hanya kita saja yang tidak tahu kalau Yesus yang Immanuel itu setia beserta dengan kita. Dan karena itu, akuilah dan yakinilah Bapak, Ibu, Saudara-saudara, bahwa Yesus tetap menjadi Immanuel bagi kita. Yesus tetap menjadi Immanuel bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Yang tidak percaya kepada Yesus, dia tidak menjadi Immanuel bagi dirinya. Hanya mereka yang percaya kepada Yesus yang tahu kalau Yesus itu Immanuel. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, Yesus tidak lagi dalam wujud fisik hadir, ada di antara kita, sama seperti ketika ia datang ke dalam dunia ini pada kali yang pertama, berkumpul berbaur dengan umat Tuhan. Tetapi sekalipun secara fisik dalam kemanusiaan ia sudah tidak ada di tengah-tengah dunia ini, karena ia telah naik ke sorga. Tetapi Yesus tetap menjadi Immanuel bagi kita yang percaya kepadanya. Bagaimana kita melihat kehadiran Yesus yang menjadi Immanuel dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya? Ini yang perlu membuka mata iman kita. Karena kalau tidak, kita tidak akan pernah melihat bahkan mengakui kalau Dia itu Immanuel bagi kita. Apalagi secara fisik, dari sisi kemanusiaannya sudah tidak ada. Kita lihat sudah tidak bersama-sama dengan kita, sama seperti yang dialami oleh murid-murid, oleh orang-orang percaya lebih 2000 tahun yang lalu. Tapi apakah kalau kita tidak melihat dan kita tidak mengalami secara fisik kehadiran Yesus, lalu kita mengatakan bahwa Yesus itu tidak ada di antara kita? Iman harus berbicara bahwa Yesus itu Tuhan. Sebagai Tuhan, Ia berkuasa. Sebagai Tuhan, Ia tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, sehingga kehadirannya eksis di mana-mana. Tetapi yang terpenting bagi kita sebagai orang percaya, bahwa
kita mengakui sebagaimana apa yang disaksikan dalam Yohanes tadi, bahwa Ia adalah firman. Jadi kalau Yesus itu adalah firman, maka mestinya kita pun harus mengimani bahwa setiap hari, setiap saat Ia ada di antara kita. Ia hadir di tengah-tengah keberadaan hidup kita. Bahkan Ia sudah ada di dalam hati setiap orang yang percaya kepadanya. Kalau kita mengakuinya dan menerimanya sebagai firman. Secara fisik, kemanusiaan Yesus tidak nampak lagi. Tapi kuasa kasih-Nya akan terus terjadi dan kita alami dalam hidup ini. Penyertaan Tuhan akan terus kita alami dalam hidup ini melalui tuntunan firman-Nya. Dan karena itu firman Tuhan yang sudah ditulis, perkataan Yesus, perbuatan Yesus, sikap Yesus, tingkah laku Yesus yang sudah dicatat di dalam Injil inilah yang kita kenal sebagai firman-Nya, akan menjadi pemimpin kita, pembimbing kita, yang akan menyertai kita dalam menjalani kehidupan kita selama kita masih ada di dunia ini. Sehingga kalau kita mengakui bahwa Yesus yang adalah firman tetap ada dan tetap menyertai kita dalam wujud firman-Nya, maka dalam kondisi, dalam keadaan apapun kita, kemana dan dimanapun kita pergi, sedikit pun kita tidak akan pernah takut, sedikit pun kita tidak akan pernah khawatir, karena Yesus sang firman yang hidup itu tetap menyertai kita. Ketika kita kehilangan orang yang kita kasih, firman-Nya menyertai kita, menguatkan orang-orang yang berduka, yang bersedih. Ketika kita sedang bergumul dengan berbagai soal, masalah-masalah hidup, firman-Nya akan menyertai kita dan menuntun kita, memberikan solusi kepada kita, membawa kita keluar dari persoalan, pergumulan yang kita hadapi. Ketika kita diperhadapkan dengan musuh kita, firman-Nya akan berbicara kepada kita, akan mengarahkan kita. Kita mau berbuat seperti apa, melakukan apa, menghadapi tantangan yang ada di depan. Yesus adalah firman itu sendiri. Ia sudah pergi. Tetapi jangan katakan Yesus sudah tidak ada lagi, dan karena itu Dia tidak menyertaiku lagi. Ketika Ia naik ke sorga, Ia meninggalkan firman-Nya kepada murid-murid-Nya untuk menjadi penguatan dalam menjalani hidup, dalam melakukan misi Kristus di tengah-tengah dunia ini. Sehingga dalam kondisi dan keadaan apapun, murid-murid akan tetap berjalan dengan penuh optimisme hidup, bahwa dalam situasi dan kondisi apapun mereka akan tetap aman. Dan karena itu dalam perayaan Natal saat ini, kita harus menghayati
kehadiran Tuhan di setiap kehidupan kita. Jangan lagi ada yang mengatakan, "Oh, Tuhan di mana? Aku ini sedang bersoal dengan keluargaku, aku ini sedang bergumul dengan masalahku, aku ini sedang kelaparan, aku ini sedang menghadapi begitu banyak tantangan. Di manakah Tuhan sebagai Immanuel?" Tuhan yang kita imani sebagai Immanuel mewujud di dalam firman-Nya. Dan karena itulah supaya nyata bahwa Yesus itu tetap berkarya di dalam hidup kita, di dalam hati kita, di dalam pikiran kita, maka baca firman-Nya. Kalau kita baca firman-Nya, berarti kita paham, kita mengerti firman-Nya. Kalau kita paham, kita mengerti firman-Nya, berarti ada kerinduan kita untuk bisa dan kita mau melakukan firman-Nya. Kalau orang melakukan firman-Nya, pasti akan mendapatkan apa hasil dari firman itu. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita meyakini bahwa Kristus itu adalah firman Tuhan, firman yang datang menjadi manusia, maka imanilah Dia bahwa sekarang ya tidak ada lagi secara fisik, secara manusiawi di antara kita, di tengah-tengah kita, tapi secara iman kita mengakui bahwa Dia tetap ada, tetap hadir menjadi Immanuel bagi kita dalam wujud firman-Nya. Dan karena itu konsistensi kita dalam melakukan firman Tuhan itu sangat diharapkan bagi kita. Kalau kita mau mengalami penyertaan Tuhan, banyak orang yang mengeluh kepada Tuhan. Di manakah Tuhan? Katanya Tuhan Immanuel. Tapi aku dalam keadaan seperti ini masih tetap begini-begini saja. Pertanyaannya adalah, konsistenkah kita dalam pengakuan kita bahwa Yesus Tuhan dengan sikap, tindakan, perbuatan kita melakukan apa yang difirmankannya kepada kita? Ini menjadi soal bagi kita. Makanya yang diharapkan dari kita adalah satunya kata dengan tindakan. Satunya pengakuan kita dengan apa yang kita lakukan. Harus di follow up apa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Kalau kita mau mengalami Immanuel, penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, yakinlah sebagai orang yang percaya bahwa Dia tetap Immanuel bagi saya, bagi Bapak Ibu Saudara-saudara. Dan karena itu konsistenlah melakukan setiap firman yang telah disampaikan kepada kita. Percayalah, itulah yang akan menyertai kita, menuntun kita, membimbing, mengarahkan kita, memberikan kita jalan keluar sampai Ia datang kembali menjemput kita untuk memisahkan kita dengan orang-orang yang tidak percaya kepadanya. Sakit, pedih, menderita,
memang iya, harus dialami. Tapi firman Tuhan katakan, siapa yang setia sampai akhir, ia akan menerima mahkota kehidupan, akan hidup bersama-sama dengan Allah di dalam kerajaannya. Selamat merayakan kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya Roh Kudus menguatkan dan memampukan kita untuk tetap dan terus menghadirkan Kristus di dalam hati kita sebagai firman, untuk terus membaharui setiap hidup kita, sehingga dimanapun kita berada, kita akan tetap eksis menjadi umat kepunyaan Tuhan. Selamat Hari Natal. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita masuk dalam ruang saat teduh. Sejenak secara pribadi kita kembali merenungkan firman Tuhan yang telah kita baca dan juga renungkan bersama saat ini. Apakah Yesus masih tetap menjadi Immanuel dalam hidup kita? Kalau tidak, maka kita harus mengoreksi diri kita. Bagaimana hubungan dan relasi kita dengan Tuhan? Hanya ketika kita mengakuinya, mengimaninya sebagai Tuhan, penyertaannya akan kita alami. Amin. Puji-pujian dari jemaat, paduan suara disilakan.
pada tanggal 31 Desember ibadah sore dirangkaikan dengan ibadah kunci tahun sekaligus dilaksanakan perjamuan kudus. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dengarkanlah titah perjamuan kudus. Tuhan Yesus mentitahkan murid-muridnya untuk tetap memperingati pengorbanannya sampai ia datang kembali dalam kemuliaan kerajaannya. Berdasarkan titah itu jugalah Rasul Paulus menjelaskan kepada jemaat yang ada di Korintus demikian. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya, menjadi peringatan akan aku. Titah Tuhan Yesus itu yang telah dijelaskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus ditujukan kepada semua orang percaya di segala tempat dan waktu. Untuk itu kita juga dipanggil melaksanakan perjamuan kudus untuk turut mengambil bagian di dalam perjamuan kudus. Hendaklah kita masing-masing berbuat demikian. Pertama, menyadari dan mengaku dengan sungguh-sungguh dosa kita di hadapan Allah, lalu menyerahkan diri kepadanya dan mengharapkan kelepasan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kedua, meyakini dan percaya dengan sungguh bahwa Allah telah mengampuni dosa kita melalui sengsara dan kematian Tuhan Yesus. Ketiga, bersedia meninggalkan kepercayaan yang sia-sia dan segala perilaku yang melawan kehendak Allah, lalu dengan sungguh mempersembahkan diri sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Sebaiknya saudara-saudara yang tidak mau berbuat demikian, kehadirannya mengambil bagian pada meja perjamuan Tuhan hanyalah merupakan perbuatan yang sia-sia. Firman Tuhan mengatakan, jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berbuat dosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan. Ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Mari kita satu di dalam doa. Ya Yesus, Sang Putra Allah yang kudus, kami jemaat-Mu, jemaat keramat, baik yang hadir di sini maupun yang mengikuti secara live. Hari ini bersama dengan seluruh umat-Mu di tengah-tengah dunia ini, bersukacita, bersukaria, mengingat betapa Tuhan telah mengasihi kami, yang telah datang menjumpai kami yang berdosa ini. Melalui kelahiran-Mu ke dalam dunia ini, membuka jalan baru bagi kami untuk kembali berhubungan, berrelasi dengan Bapa di sorga. Kami bersyukur ya Tuhan atas kelahiran-Mu. Biarlah Natal yang kami rayakan ini akan terus mengingatkan kami semua sebagai orang yang percaya kepadamu, betapa Tuhan mencintai kami, betapa Tuhan mengasihi kami, dan mau memulihkan keadaan kami yang tadinya mati di hadapan Tuhan, tetapi oleh iman dan
keyakinan kami kepada Kristus, kini kami disebut sebagai orang-orang yang hidup. Terima kasih ya Tuhan, atas kasih karunia Tuhan yang telah kami terima di dalam Putra-Mu Yesus Kristus. Mampukan kami untuk tetap dan terus mempertahankan Kristus di dalam hati kami, dan terus meyakinkan kami bahwa Engkau tetap menjadi Immanuel bagi kami yang percaya kepadamu. Dalam kondisi dan dalam keadaan apapun kami tetap percaya dan yakin bahwa Engkau selalu ada bersama dengan kami, selalu menyertai kami. Bapa di sorga, pada hari perayaan Natal ini, kami datang dengan penuh kerendahan hati di hadapan Tuhan, mengakui segala kesalahan kami, dosa kami di hadapan Tuhan, baik yang kami lakukan secara sengaja maupun tidak sengaja sepanjang tahun ini. Tuhan, maafkan kami, ampuni kami. Biarlah kami tetap teguh di dalam iman bahwa hanya dalam ketaatan kepada firman-Mu kami menjadi bagian yang sempurna di hadapan Tuhan. Tuhan, ke dalam tangan-Mu kami serahkan seluruh keberadaan hidup kami, suka duka hidup yang kami jalani, baik yang telah kami lewati sepanjang tahun 2023 ini, maupun kondisi dan keadaan yang kami akan jalani ke depan, untuk melangkahkan kaki kami di tahun yang baru 2024. Kami terus mempercayakan seantero hidup kami ke dalam ribaan tangan Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau adalah firman Tuhan yang hidup, yang akan tetap menjadi Immanuel bagi kami, yang telah menyertai kami kemarin, hari ini, dan hari esok. Karena itu ya Tuhan, seluruh keberadaan hidup kami datang serahkan ke dalam tangan Tuhan. Ketika kami senang dan susah, kami percaya bahwa bersama dengan Tuhan kami akan selalu hidup damai. Tuhan, ke dalam tangan-Mu kami serahkan seluruh keberadaan hidup kami, jemaat-Mu, jemaat Keramat. Terlebih khusus bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang mengalami berbagai-bagai duka dalam hidup mereka. Tuhan, ke dalam tangan-Mu kami serahkan secara khusus ya Tuhan, keluarga Panggalo, Bapak Panggalo bersama dengan anak-anak dan cucu-cucu yang baru saja ditinggalkan oleh istri, ibu atau oma yang mereka kasihi. Tuhan kuatkan, Tuhan hiburkan mereka semua. Demikian pun juga kami berdoa untuk keluarga Bapak Salce Talamak yang juga telah kehilangan anak yang dikasihi dan dicintai. Tuhan, Engkau juga yang akan terus menguatkan mereka dalam keluarga, menghadapi duka karena kematian, karena kehilangan orang-orang yang mereka kasihi dan cintai. Bapa di sorga, demikian pun juga kami terus berdoa dan mendukung di dalam doa. Begitu banyak persoalan dan pergumulan yang terjadi dan kami alami dalam kehidupan keluarga atau rumah tangga kami. Persoalan dan permasalahan rumah tangga, persoalan dan permasalahan anak-anak, permasalahan dan pergumulan dalam hubungan sebagai suami istri, hubungan dengan orang tua dan anak, yang hingga
hari Natal ini tidak kunjung selesai. Tuhan, yakinkan kami semua bahwa dengan ketaatan kami, kepatuhan kami kepada firman Tuhan, itulah yang akan menjadi penuntun pembimbing bagi kami. Sebagai wujud penyertaan Tuhan akan memberikan solusi dalam menghadapi setiap persoalan. Kami juga berdoa ya Tuhan, bagi jemaat-Mu dan sejumlah jemaat-Mu yang namanya tertera dalam buku warta jemaat yang saat ini sedang dalam kondisi kelemahan tubuh, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang sedang berobat jalan. Terlebih khusus bagi hamba-Mu, Mama Dedi, Ibu Polina yang baru saja mengalami gangguan kesehatan dalam ibadah tadi. Tuhan, ke dalam tangan-Mu kami serahkan semua umat-Mu. Biarlah dengan tangan kasih-Mu, Engkau mau menolong mereka, memulihkan mereka dari sakit penyakit yang mereka alami. Bapa di sorga, kami percaya sekalipun di sana sini ada duka dan kesulitan-kesulitan masalah pergumulan yang kami alami, tapi kami tidak menafikan kasih Tuhan, berkat Tuhan, pemeliharaan Tuhan terus kami alami, khususnya bagi saudara-saudara kami yang Tuhan telah tambahkan usia 1 tahun lagi sepanjang pekan ini. Juga berkat Tuhan yang dialami melalui pemeliharaan dalam rumah tangga, dalam hubungan sebagai suami istri, melalui usaha dan pekerjaan, melalui kesuksesan yang mereka raih. Semua Tuhan berkati, sempurnakan sukacita jemaat-Mu, agar kami semua tetap menyadari bahwa Tuhan tetap mengasihi kami. Bapa di sorga, kami serahkan seluruh kehidupan kami sebagai keluarga. Tuhan berkati, mampukan kami untuk selalu kasih mengasihi satu dengan yang lain, khususnya dalam hubungan kami sebagai suami istri. Tuhan, mampukan kami untuk tetap mempertahankan janji setia kami, untuk mewujudkan kesetiaan kami sehidup semati dalam membangun kehidupan bersama di hadapan Tuhan. Tuhan, juga dalam hubungan kami dengan anak-anak kami, Tuhan, Engkau mampukan kami untuk mewujudkan dengan penuh kasih sayang. Bapa di sorga, kami berdoa untuk tugas dan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada masing-masing kami, baik melalui pekerjaan yang kami lakukan maupun melalui pelayanan. Terlebih khusus bagi pendidikan dan studi anak-anak kami. Tuhan, semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah semuanya kami kerjakan, kami lakukan demi untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapa di sorga, kami berdoa untuk semua pelayanan di dalam jemaat-Mu. Tuhan berkati, dan Tuhan Engkau memberikan semangat kepada baik majelis gereja pengurus OIG untuk mengangkat tugas dengan baik, khususnya dalam menyelesaikan program pelayanan sepanjang tahun 2023 ini. Tuhan, minggu depan tanggal 31 kami akan bersama-sama mengikuti perjamuan kudus. Tuhan, kiranya kami semua datang kepadamu, menyatakan kerendahan hati kami di hadapan-Mu. Layakkan kami semua untuk datang ikut dalam perjamuan kudus. Kiranya semuanya nanti akan berjalan dengan baik dan akan membawa kami menjadi pribadi-pribadi yang tetap dekat kepada Tuhan. Bapa di sorga, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami.
Tuhan berkati rencana pesta demokrasi yang akan dilangsungkan pada bulan Februari mendatang. Kami tetap dan terus berdoa, biarlah Tuhan memberikan pemimpin yang sesuai dengan kehendak Tuhan, yang akan mengayomi seluruh lapisan masyarakat bangsa kami, mendatangkan shalom bagi bangsa kami. Kami percaya ketika Tuhan yang menetapkan dan menentukan, tidak ada yang salah. Bapa di sorga, kami berdoa untuk gerejamu, khususnya gereja Toraja. Tuhan berkati dalam pelayanan yang dilakukan, khususnya gereja Toraja, mulai dari arah sinode, wilayah, klasis, sampai ke jemaat-jemaat. Tuhan, Engkau berkati semua orang-orang yang Engkau pakai, para pendeta, penatua, syammas, diaken, pengerja, dan pengurus-pengurus OIY. Biarlah semua memberi diri untuk melayani Tuhan dengan penuh sukacita. Bapa di sorga, kami serahkan seluruh kehidupan kami sepanjang minggu ini. Tuhan tetap memelihara dan menyertai kami. Kiranya kami semua menjalani hidup kami dalam damai bersama dengan Tuhan. Ini syafaat kami yang kami naikkan kepadamu di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari berdiri. Dengarkanlah petunjuk hidup baru dari Yesaya 52 ayat 9. Bergembiralah, bersorak-soraklah bersama-sama, hai reruntuhan Yerusalem, sebab Tuhan telah menghibur umat-Nya, telah menebus Yerusalem. Natal yang kudus, damai ilahi nyata kembali. Mari bernyanyi dengan merdu. Sungguh mulia berkarunia hari Natal yang kudus. Sambut semua pujian surga, mari bernyanyi dengan
Bapak, Ibu, Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Pergilah dan nikmatilah kehadiran Allah melalui makna Natal, sebab Dialah Immanuel yang akan selalu ada bersama kita untuk memelihara hidup kita. Arahkanlah hidupmu kepadanya dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, mohon untuk kesabarannya untuk mendengarkan penekanan warta jemaat pada hari Senin 25 Desember 2023. Majelis Jemaat mengucapkan selamat Hari Natal dan selamat kepada seluruh warga jemaat yang mengalami persekutuan dengan Tuhan dalam ibadah hari Natal saat ini. Jika ada anggota jemaat yang membutuhkan pelayanan, dapat menghubungi tata usaha atau majelis gereja. Bersyukur kepada Tuhan yang telah mengutus hamba-Nya, Bapak Pendeta Amos Patadungan, yang telah melayani ibadah hari Natal saat ini. Semoga Tuhan senantiasa memberkati Bapak Pendeta dalam pelayanan dan keluarga. Bersyukur kepada Tuhan yang telah memperkenankan semua yang telah melayani pada ibadah hari ini, majelis yang bertugas, kantoria, pemain musik, dan operator sound system. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Penekanan ibadah keluarga pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2023 jam 16 di keluarga Mai Noel Yesra, Jalan Teluk Gilimanuk, Blok U9, Komplek BPP Sukapura, dengan pelayan firman Pendeta Yulia Tangalayu. Peneguhan CD. Jika Tuhan berkenan akan dilaksanakan peneguhan CD kepada Saudara Efraim dalam ibadah jemaat pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2024 jam 16.30, ibadah pada sore hari. Pengakuan atau penerimaan menjadi anggota Gereja Toraja Jemaat Kramat. Jika Tuhan berkenan akan dilaksanakan pengakuan penerimaan dari Saudari Batik Agustina Rosiana dan Vera Veronica Chandra sebagai anggota Gereja Toraja Jemaat Kramat dalam ibadah jemaat pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2024 pukul 16.30. Ibadah tutup tahun. Ibadah tutup tahun yang akan dirangkaikan dengan perjamuan kudus akan dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 2023 pukul 15 dengan pelayan firman Pendeta Yulia Tangalayu. Ibadah tahun baru akan dilaksanakan tanggal 1 Januari 2024 jam 9 pagi dengan pelayan firman Pendeta Amos Patadungan. Panitia Pembangunan Gedung TK dan SMGT. Pada hari ini akan dilaksanakan groundbreaking peletakan batu pertama pada selesai ibadah jam 9. Mohon dukungan anggota jemaat dan diharapkan kepada seluruh warga jemaat turut menyaksikannya setelah ibadah selesai. Terima kasih. Berita sakit mendoakan warga jemaat yang berobat jalan dan yang masih dirawat di rumah sakit. Semoga cepat pulih dan sehat kembali. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah penekanan warta jemaat kita pada siang hari ini. Terima kasih.
Bapak Ibu sekalian, saya undang bangkit berdiri. Jadi untuk saudara menyaksikan, tapi diharapkan kalau bisa untuk peletakan waktu pertama hari ini, diharapkan semua warga jemaat untuk bisa turun di lapangan parkir. Ya, kita memuji Tuhan, saya siarkan di gunung. Hai siapkan di bukit dan di mana jua. Hai siapkan di lahirnya Al-Masih. Di waktu Kau gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Hai siapkan diri di bukit dan di mana jua. Hai siapkan diri lahirnya Al-Masih. Gembala sangat takut ketika mendengar bala sorga gembira bergetar. Hai siapkan diri di bukit dan di mana jua. Hai siapkan diri lahirnya Al-Masih. Terbaring di palungan yang hina dan rendah, sang bayi menyampaikan selamat dunia. Hai siapkan diri di bukit dan di mana jua. Hai siapkan diri lahirnya Al-Masih. Dalam ibadah Natal kita pada hari ini, selamat hari Natal, Tuhan dimuliakan. Terima kasih. Hai siapkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siapkan di gunung lahirnya Al-Masih. Di waktu Kau gembala menyembah dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Hai siapkan diri di bukit dan di mana jua. Hai siapkan diri lahirnya Al-Masih. Gembala sangat takut apabila mendengar nyanyian dari surga gembira bergetar. Hai siapkan diri di bukit dan di mana jua. Hai siapkan diri lahirnya Al-Masih. Terbaring di palungan